Pernahkah kamu sudah berusaha sebaik mungkin, selalu membantu ketika diminta, selalu ada ketika orang lain membutuhkanmu, tetapi saat kamu yang membutuhkan, mereka menghilang? Pernahkah kamu merasa semakin baik kamu kepada seseorang, semakin dianggap biasa, semakin berkorban, semakin diremehkan? Lalu kamu mulai bertanya kepada dirimu sendiri, apa aku memang tidak berharga? Yang lebih menyakitkan, bukan karena mereka tidak menghargaimu, tetapi karena kamu sudah memberikan begitu banyak, namun tetap merasa kurang di mata mereka. Mungkin hari ini, kamu sedang lelah. Lelah menjadi orang yang selalu mengerti, tetapi tidak pernah dimengerti. Lelah menjadi orang yang selalu menghargai, tetapi tidak pernah dihargai. Kalau itu yang sedang kamu rasakan, tetaplah di sini. Karena mungkin masalahnya bukan pada nilai dirimu. Masalahnya adalah kamu sedang meminta penghargaan dari tempat yang salah. Pernahkah kamu berusaha menjadi orang yang baik, selalu membantu, selalu mengalah, selalu memahami keadaan orang lain, tetapi pada akhirnya kamu tetap dianggap tidak berarti? Kamu mulai bertanya, apa yang salah denganku? Apa aku kurang baik? Apa aku memang tidak pantas dihargai? Dan perlahan, harga dirimu ikut turun, bukan karena kenyataan, tetapi karena penilaian orang lain. Ada orang yang rela begadang membantu temannya, tetapi saat dirinya kesulitan, teleponnya tidak diangkat. Ada orang yang selalu hadir untuk keluarganya, tetapi ketika ia lelah, tidak ada satupun yang bertanya, "Bagaimana kabarmu?" Ada juga yang bekerja sekeras mungkin, berharap suatu hari akan dihargai. Namun setiap usahanya dianggap biasa. Yang paling menyakitkan, bukan ketika orang lain tidak menghargaimu. Yang paling menyakitkan adalah ketika kamu mulai ikut percaya bahwa dirimu memang tidak berharga. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka mulai mengukur nilai dirinya dari perlakuan orang lain. Padahal, orang lain hanya memberi penilaian, bukan menentukan nilai hidupmu. Bayangkan sebuah berlian jatuh ke dalam lumpur. Apakah nilainya berubah? Tidak. Yang berubah hanya tempatnya berada. Begitu juga dirimu. Ketika berada di lingkungan yang salah, kebaikanmu mungkin tidak dihargai. Bukan karena kamu tidak berharga, tetapi karena mereka memang tidak tahu cara menghargainya. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana, namun sulit diterima. Kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memandangmu, tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Selama kamu terus meminta nilai dirimu dari mulut orang lain, kamu akan terus kecewa. Karena penilaian manusia berubah setiap hari. Hari ini mereka memuji, besok mereka lupa, lusa mereka mengkritik. Kalau hidupmu bergantung pada itu, maka ketenanganmu akan ikut hilang. Mungkin selama ini yang kamu cari bukan penghargaan, tetapi pengakuan. Dan semakin kamu mengejarnya, semakin jauh rasanya. Karena penghargaan yang paling penting bukan datang dari mereka, tetapi dari dirimu sendiri. Namun ada satu kesalahan yang hampir semua orang lakukan. Dan tanpa sadar, kesalahan itu membuat mereka semakin tidak dihargai. Tahukah kamu mengapa sebagian orang semakin baik justru semakin diremehkan? Karena mereka percaya bahwa semakin banyak berkorban, semakin besar pula penghargaan yang akan mereka terima. Padahal, hidup tidak selalu bekerja seperti itu. Ada orang yang selalu berkata iya, meski hatinya ingin berkata tidak.
takut menolak, takut mengecewakan, takut dianggap egois. Akhirnya, ia mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan perasaannya. Ironisnya, semua pengorbanan itu tidak membuatnya semakin dihargai, justru dianggap biasa. Karena manusia akan terbiasa dengan sesuatu yang selalu tersedia. Bayangkan seseorang yang setiap hari memberi tanpa batas. Lama-kelamaan, orang lain tidak lagi melihat itu sebagai kebaikan. Mereka menganggapnya sebagai kewajiban. Hari ketika ia berhenti membantu, barulah ia disebut berubah. Padahal, ia hanya sedang lelah. Inilah yang sering tidak disadari. Kamu tidak sedang dihargai karena kebaikanmu. Kamu sedang dimanfaatkan karena tidak pernah membuat batas. Stoikisme mengajarkan bahwa kebajikan bukan berarti membiarkan dirimu diinjak. Menjadi baik bukan berarti kehilangan harga diri. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa kita harus melakukan kebaikan, bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi karena itu adalah pilihan yang benar. Masalah muncul ketika kebaikan berubah menjadi harapan. Aku sudah banyak membantu dia, seharusnya dia juga membantuku. Aku selalu ada untuk mereka. Kenapa mereka tidak ada untukku? Disinilah penderitaan dimulai. Bukan karena kita memberi, tetapi karena kita mengharapkan balasan. Semakin besar harapan, semakin besar pula kecewa. Lalu kita mulai marah, mulai merasa dunia tidak adil, mulai merasa tidak dihargai. Padahal mungkin mereka memang tidak pernah berjanji akan membalas. Ada pelajaran yang pahit, tetapi akan membuat hidupmu jauh lebih tenang. Jangan memberi untuk membeli penghargaan. Berilah karena itu adalah nilai yang kamu pegang, bukan karena kamu ingin dipuji. Dan satu hal lagi yang sering membuat seseorang kehilangan harga dirinya adalah kebiasaan terus-menerus mencari validasi dari orang lain. Selama kamu menunggu orang lain berkata, "Kamu hebat, kamu berharga, kamu cukup baik," maka kebahagiaanmu akan selalu berada di tangan mereka. Orang yang benar-benar kuat tidak sibuk mengejar pengakuan. Ia sibuk memperbaiki dirinya. Karena ia tahu, penghargaan paling penting adalah penghargaan yang ia berikan kepada dirinya sendiri. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana caranya tetap tenang ketika benar-benar diremehkan, diabaikan, bahkan dianggap tidak penting? Disitulah pelajaran stoikisme yang sesungguhnya dimulai. Ada satu kenyataan yang sulit diterima, tetapi akan mengubah hidupmu. Tidak semua orang akan melihat nilai yang ada di dalam dirimu. Bahkan orang yang paling tulus tetap bisa diremehkan. Matahari memberi cahaya kepada seluruh dunia. Tetapi tetap saja ada orang yang memilih menutup tirainya. Apakah itu berarti matahari kehilangan cahayanya? Tidak. Begitu juga dirimu. Hanya karena seseorang tidak menghargaimu, bukan berarti kamu tidak berharga. Seringkali yang mereka lihat bukan siapa dirimu, tetapi siapa mereka. Orang yang hatinya penuh iri akan sulit menghargai keberhasilanmu. Orang yang pikirannya sempit akan sulit memahami kebaikanmu. Dan orang yang tidak pernah menghargai dirinya sendiri seringkali juga tidak mampu menghargai orang lain. Karena itu, jangan jadikan penilaian mereka sebagai ukuran nilai hidupmu. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa kamu akan bertemu dengan orang yang egois, pemarah, iri hati, dan tidak tahu berterima kasih. Bukan untuk membuatmu membenci mereka, tetapi agar kamu tidak terkejut ketika itu terjadi. Masalahnya, banyak orang berharap semua orang akan memperlakukannya dengan baik. Saat harapan itu tidak terjadi,
hatinya hancur. Padahal, yang salah bukan kenyataannya. Yang salah adalah harapannya. Kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain berbicara tentangmu. Kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana mereka menilaimu. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah mereka menghargaimu atau tidak. Tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu merespons semuanya. Inilah inti stoikisme. Kalau seseorang meremehkanmu, kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama, marah, membalas, membuktikan diri, menghabiskan energi untuk orang yang bahkan tidak peduli. Pilihan kedua, tersenyum, belajar, terus berkembang, dan membiarkan waktu menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Orang yang kuat tidak menang karena suaranya paling keras. Ia menang karena pikirannya tetap tenang. Ada pepatah yang indah. Pohon yang penuh buah tidak sibuk mengumumkan dirinya. Ia hanya terus bertumbuh, dan orang lain akan datang karena melihat hasilnya. Begitu juga hidupmu. Jangan habiskan waktumu mencari penghargaan. Habiskan waktumu menjadi pribadi yang pantas dihargai. Karena ketika nilai dirimu berasal dari dalam, penolakan dari luar tidak lagi menghancurkanmu. Namun pertanyaannya, bagaimana caranya melatih diri agar tetap tenang ketika diremehkan, diabaikan, atau tidak dihargai? Di bagian berikutnya, kita akan membahas 5 cara praktis menurut stoikisme yang bisa kamu lakukan setiap hari agar kebahagiaanmu tidak lagi bergantung pada penilaian orang lain. Kalau hari ini kamu merasa tidak dihargai, jangan buru-buru mengubah orang lain. Karena yang paling bisa kamu ubah adalah dirimu sendiri. Dan inilah 5 cara agar hidupmu tidak lagi bergantung pada penilaian orang lain. 1. Berhenti meminta pengakuan dari semua orang. Ada kalimat yang sangat sederhana, tetapi mampu mengubah hidupmu. Aku tidak membutuhkan semua orang untuk menyukaiku. Semakin kamu mengejar pengakuan, semakin kamu menjadi budak dari pendapat mereka. Hari ini mereka memuji, kamu bahagia. Besok mereka mengkritik, kamu hancur. Artinya, kendali hidupmu berada di tangan mereka. Orang yang benar-benar kuat tidak hidup dari tepuk tangan. Ia hidup dari keyakinannya sendiri. Karena penghargaan yang paling penting adalah ketika kamu bisa menghargai dirimu sendiri. 2. Jangan terlalu mudah berkata iya. Banyak orang baik, hidupnya justru penuh luka, bukan karena mereka baik, tetapi karena mereka takut berkata tidak. Mereka membantu semua orang, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan kebahagiaan, lalu kecewa karena tidak dihargai. Ingatlah, menolong adalah kebaikan. Tetapi kehilangan dirimu sendiri bukanlah kebajikan. Belajarlah berkata, maaf, aku tidak bisa. Dan jangan merasa bersalah, karena menjaga dirimu sendiri juga sebuah tanggung jawab. 3. Biarkan hasil yang berbicara. Jangan habiskan hidupmu untuk menjelaskan siapa dirimu. Biarkan sikapmu yang berbicara. Biarkan waktumu yang berbicara. Biarkan hasilmu yang berbicara. Orang boleh meragukanmu hari ini, tetapi mereka tidak bisa membantah kenyataan. Ketika kerja kerasmu membuahkan hasil, diam bukan berarti kalah. Kadang, diam adalah bentuk kepercayaan diri. 4. Pilih lingkungan yang menghargaimu. Bayangkan sebuah bunga ditanam di tanah yang tandus. Ia sulit tumbuh, bukan karena bunganya buruk, tetapi karena tempatnya salah. Begitu juga manusia. Kalau kamu terus berada di lingkungan yang hanya mengkritik, meremehkan, dan memanfaatkanmu,
Mungkin masalahnya bukan dirimu. Mungkin kamu sedang berada di tempat yang salah. Stoikisme mengajarkan kita tidak selalu bisa memilih siapa yang hadir dalam hidup, tetapi kita bisa memilih siapa yang layak tetap berada di dekat kita. 5. Jadikan dirimu sumber kebahagiaanmu sendiri. Ini mungkin pelajaran yang paling sulit. Berhentilah menggantungkan harga dirimu pada penghargaan orang lain. Karena manusia berubah, pendapat berubah, hubungan berubah. Tetapi ketika kamu mengenal nilai dirimu sendiri, kamu tidak akan mudah runtuh. Hanya karena satu orang mengabaikanmu, kamu akan tetap berjalan, tetap bertumbuh, tetap menjadi pribadi yang baik, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena itu adalah pilihan hidupmu. Dan akhirnya, kamu akan memahami satu hal. Orang yang tepat tidak perlu dipaksa untuk menghargaimu. Dan orang yang tidak pernah menghargaimu tidak pantas mengendalikan kebahagiaanmu. Namun sebelum kita mengakhiri video ini, ada satu pelajaran terakhir yang mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap hidup selamanya. Mungkin saat ini, kamu masih merasa sedih karena tidak dihargai, masih merasa kecewa karena orang yang kamu perjuangkan tidak pernah melihat nilaimu, masih merasa lelah karena setiap usaha yang kamu lakukan seolah tidak pernah cukup. Dan mungkin malam ini kamu sedang bertanya dalam hati, kenapa aku selalu menjadi orang yang paling banyak memberi, tetapi paling sedikit dihargai? Kalau itu yang sedang kamu rasakan, izinkan aku mengatakan satu hal. Jangan pernah mengubah kebaikanmu hanya karena bertemu orang yang salah. Karena dunia ini tidak menjadi lebih baik ketika orang baik berubah menjadi keras, tetapi dunia menjadi lebih baik ketika orang baik belajar menjadi bijaksana. Bijaksana memilih siapa yang pantas diperjuangkan. Bijaksana memilih siapa yang layak diberi waktunya. Dan bijaksana menjaga dirinya sendiri. Ada sebuah kesalahan yang sering kita lakukan. Kita sibuk mengejar orang yang tidak menghargai kita. Sementara orang-orang yang tulus justru kita abaikan. Kita sibuk mengetuk pintu yang sudah jelas tertutup. Padahal di tempat lain ada pintu yang sejak awal sudah terbuka. Hidup seringkali bukan tentang siapa yang meninggalkanmu, tetapi tentang siapa yang tetap memilih tinggal. Bukan tentang siapa yang tidak menghargaimu, tetapi tentang siapa yang selalu menghargaimu tanpa diminta. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak berasal dari luar. Ia berasal dari pikiran yang mampu menerima kenyataan. Selama kamu masih berharap semua orang akan menyukaimu, kamu akan terus kecewa. Selama kamu masih berharap semua orang akan menghargaimu, kamu akan terus terluka. Namun ketika kamu berkata, "Aku tidak bisa mengendalikan penilaian mereka, tetapi aku bisa mengendalikan hidupku," saat itulah kamu benar-benar merdeka. Percayalah, orang yang tepat tidak akan membuatmu terus mempertanyakan nilaimu. Orang yang tepat akan menghargaimu, bahkan untuk hal-hal kecil yang kamu lakukan. Dan kalau hari ini kamu belum menemukannya, jangan kehilangan dirimu demi diterima oleh orang yang salah. Karena nilai sebuah berlian tidak pernah berubah, meskipun berada di tempat yang tidak mengenal harganya. Begitu juga dirimu. Kamu tidak menjadi tidak berharga hanya karena seseorang gagal melihat nilaimu. Teruslah bertumbuh, teruslah belajar, teruslah menjadi pribadi yang baik. Tetapi jangan lupa untuk juga menjadi baik kepada dirimu sendiri. Jika video ini menemanimu malam ini dan membuat hatimu terasa sedikit lebih tenang, izinkan jejak hidup terus menemani perjalananmu.
menemani langkahmu di saat kamu merasa sendiri, mengingatkanmu bahwa tidak semua penolakan adalah kehilangan, dan tidak semua orang yang pergi adalah orang yang memang ditakdirkan untuk tinggal. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya tentang stoikisme, ketenangan, dan perjalanan memahami hidup dengan lebih bijaksana. Tuliskan di kolom komentar. Aku akan berhenti mencari penghargaan dari orang yang salah. Karena mungkin kalimat itu bukan hanya sebuah komentar, tetapi awal dari hidup yang lebih tenang. Terima kasih karena sudah meluangkan waktumu malam ini. Jaga hatimu, jaga pikiranmu, dan jangan pernah meragukan nilai dirimu hanya karena seseorang gagal melihatnya. Semoga langkahmu selalu dipenuhi kebijaksanaan, semoga hatimu selalu menemukan ketenangan, dan semoga jejak hidup dapat terus menemani perjalananmu. Selamat malam.